Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jika seseorang telah melempar pada hari kedua di antara hari-hari tasyrik sesudah matahari condong, lalu dia hendak meninggalkan Mina menuju Mekah, dan inilah yang dimaksud dengan nafar awal, dia boleh melakukannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih." Barang siapa mempercepat atau meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Yakni tiada dosa baginya gara-gara meninggalkan pelemparan pada hari ketiga. Nafar awal itu berarti seseorang itu melontar jumrohnya hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah saja. Jadi 10 Zulhijjah itu melontar jumroh Aqobah, kemudian tanggal 11 melontar ketiga jumroh, kemudian tanggal 12 melontar ketiga jumroh juga. Nah, kemudian setelah melontar jumroh pada tanggal 12 itu, orang tersebut meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Nah, ini diperbolehkan. Apa yang dilakukan ini yang dimaksud dengan nafar awal, itu disebut dengan nafar awal, yaitu meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Kemudian dalilnya ini, surah Al-Baqarah ayat 203. Boleh ya, tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkan Mina itu pada tanggal 12 Zulhijjah. Yang paling afdol adalah tidak cepat meninggalkan Mina, melainkan menunggu sampai hari tasyrik terakhir, yaitu hari ketiganya, agar dia melaksanakan pelemparan pada seluruh hari tasyrik. Setelah itu barulah dia berangkat meninggalkan Mina, dan inilah yang dimaksud dengan nafar tsani, firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa pula baginya. Demikian juga yang menunggu sampai dengan tanggal 13, artinya menetap di Mina sampai dengan tanggal 13, nah itu juga boleh, tidak ada dosa baginya gitu. Kendati memang sebaiknya sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah itu lebih baik ya. Ibnu Abbas berkata tentang ayat di atas, barang siapa ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, niscaya diampuni dosanya. Dan barang siapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, niscaya diampuni pula dosanya. Demikian pula Ibnu Mas'ud tentang firman-Nya, maka tidak ada dosa baginya, dia berkata, yakni dia diampuni dosanya. Namun untuk hal itu disyaratkan harus ada ketakwaan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang bertakwa. Menurut jumhur, waktu takjil atau penyegerakan keberangkatan dari Mina di hari kedua dari hari-hari tasyrik, dan inilah yang disebut nafar awal, adalah sebelum matahari terbenam. Dalilnya adalah ayat di atas, juga hadis Abdurrahman bin Ya'mur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Hari-hari Mina ada 3. Barang siapa ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menangguhkan atau keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya pula. Yaum adalah nama bagi siang. Jadi jika sudah malam sementara seseorang masih di Mina, berarti dia tidak ingin cepat meninggalkan Mina sesudah 2 hari. Karena itu, jika matahari telah terbenam sementara dia masih berada di Mina, dia tidak boleh meninggalkan Mina sebelum dia melempar jumroh pada keesokan harinya sesudah matahari condong. Jadi bagi mereka yang akan meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah itu, ini menurut jumhur ya, bahwa mereka meninggalkan Mina itu sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, mereka itu harus sudah meninggalkan Mina pada tanggal 12 itu. Dan kalau ternyata setelah matahari terbenam mereka masih berada di Mina pada tanggal 12 itu, nah maka dia tidak boleh meninggalkan Mina sebelum dia melontar jumroh untuk tanggal 13 Zulhijjah itu. Kenapa harus? Karena kata yang digunakan dalam dalil atau ayat Quran ini adalah kata yaum ya. Jadi faman ta'ajjala fi yaumain ya. Kata yaum itu
adalah nama bagi siang, ya, menunjukkan waktu siang. Sehingga kalau seseorang itu masih berada di Mina setelah terbenam matahari, nah ini berarti sudah melewati batas ini, waktu siang ini ya, yang merupakan eh, istilah atau kata yang digunakan di dalam dalil ini. Jadi fi yaum, siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari. Nah, sesudah 2 hari. Nah, 2 hari ini maksudnya adalah apa? Sebelum matahari terbenam. Karena kalau sudah matahari terbenam, maka dia sudah masuk hari berikutnya. Kira-kira gitu ya. Jadi batas hari itu yaitu sebelum matahari terbenam. Maka kalau setelah matahari terbenam dia masih berada di Mina, maka dia tidak boleh meninggalkan Mina sebelum dia melempar jumroh pada keesokan harinya. Ini ya. Jadi harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Zulhijjah itu. Bagi yang ingin mengambil nafar awal. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaksana haji boleh meninggalkan Mina selama belum terbit fajar di hari keempat dari hari-hari Id. Jika sudah terbit fajar, dia tidak boleh meninggalkan Mina sebab sudah tiba waktu melempar jumroh. Nah ya, jadi kalau Imam Hanafi perbedaannya bukan sebelum matahari terbenam ya, tapi justru sebelum terbit fajar. Jadi sebelum terbit fajar di hari keempat dari hari-hari Id. Artinya pada tanggal 12 setelah matahari terbenam masih berada di Mina. Masih boleh dia meninggalkan Mina kalau ingin menambil nafar awal itu sebelum matahari terbit ya. Ini menurut mazhab Hanafi. Tidak ada kewajibannya untuk melontar untuk tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian tempat melempar yang keempat. Pelemparan pada hari kurban adalah di Jumroh Aqobah, sedangkan pada hari-hari lainnya 3 tempat, di Jumroh Ula, Jumroh Wusta, dan Jumroh Aqobah. Semua lemparan harus mengenai tempat beradanya jumroh. Jadi, jika seseorang melempar jumroh dari tempat yang jauh dan kerikil yang jatuh mengenai jumroh, berarti lemparannya sah. Tetapi jika tidak mengenainya, berarti tidak sah. Kecuali menurut mazhab Hanafi jika kerikil tersebut mengenai tempat di dekat jumroh. Sebab yang berada di dekat tempat tersebut punya hukum yang sama dengannya. Nah, ini mazhab Hanafi ya. Jadi tempatnya itu pada hari kurban hanya jumroh akobah saja, yaitu pada tanggal 10. Kemudian pada hari-hari tasyrik yang dilontar itu adalah jumroh ulah, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dan semua lemparan itu harus mengenai tempat beradanya jumroh. Jadi mau dia ngelontarnya dari jauh, mau dia ngelontarnya dari dekat, intinya apa? Mengenai tempat beradanya jumroh. Tapi kalau Imam Hanafi berpandangan, ya kalau mengenai tempat di dekat jumroh itu masih dihitung lah. Karena tempat di dekat jumroh itu juga punya hukum yang sama dengan kita melontar mengenai tempat jumroh itu. Jadi hanya mengenai ya, tempat yang di dekat jumroh itu sudah dihitung sah gitu ya, sudah dihitung sah. Sementara menurut yang lain selain mazhab Hanafi bahwa baru dihitung sah kalau lontaran jumroh itu mengenai jumroh itu. Wallahu a'lam bishawab.